Setelahnya, suara itu pun menghilang. Mereka pun langsung memasang kamera CCTV di ruang bawah tanah tersebut. Setelah itu, mereka pun langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Ngulik Horor. Pada video kali ini, Ngulik Horor akan melanjutkan cerita yang berjudul Pabrik Gula Perenggut Nyawa yang ditulis oleh Alin Ambarwati. Sebagai informasi, pada video kali ini cerita akan kita bacakan hingga selesai. Masih bersama Edward dan juga Ngulik Horor. Pintu ruang bawah tanah pun dibuka. Mereka berdua bergegas masuk. Mereka kemudian menelusuri sisi ruangan tersebut. Baunya sekarang sangat dekat. Saat mereka menuju ke ruang penjara, baru itu semakin jelas. Sesampai di ruang penjara, mereka berdua benar-benar shock melihat ada mayat yang sudah membusuk di sana. Tubuhnya sudah membiru, bahkan wajahnya sudah dipenuhi dengan belatung. Mereka berdua menjerit dan bergegas keluar dari ruang bawah tanah itu. Dan itu merupakan kejadian yang paling menyeramkan dalam hidup mereka berdua. Setelah kedua penjaga tersebut melaporkan kejadian penemuan mayat pabrik kepada atasan, tak lama setelah atasan pun datang untuk melihat kebenaran atas laporan yang diterima dari kedua penjaga pabrik. Setelah mengecek kebenaran tersebut, sang atasan pun kemudian melapor kepada pihak polisi agar segera dilakukan olah TKP. Kejadian itu di pagi hari saat seluruh pegawai sedang berbondong-bondong datang ke pabrik untuk memulai bekerja mereka. Seluruh pegawai pun langsung mengetahui adanya penemuan mayat di pabrik. Semua orang bertanya-tanya siapa mayat tersebut, sebab wajah sang mayat sudah sulit untuk dikenali karena sudah mulai membusuk. Tak butuh waktu lama, seluruh pegawai pun sudah memenuhi lokasi dekat ruang bawah tanah tersebut. Semua orang nampak saling berdesas-desus. Saya tidak menyangka akan ada kejadian penemuan mayat di pabrik ini. Ini merupakan pertama selama saya bekerja 10 tahun di sini, ucap salah seorang pegawai. Apa mungkin ada yang melakukan pesugihan ya? Atau semacamnya? Karena menurut banyak orang, jika seseorang dilakukan pesugihan atau lainnya, pasti membutuhkan tumbal. Mungkin mayat yang ada di ruang bawah tanah merupakan tumbal dari hal-hal semacam itu, ucap salah seorang pegawai. Kalau memang benar, pasti akan ada tumbal berikutnya. Saya jadi khawatir jika terus-menerus bekerja di pabrik ini. Tapi jika pelakunya cepat tertangkap, mungkin kita tidak perlu khawatir lagi, ucap seorang pegawai. Semoga saja ketemu. Lagian, di zaman modern seperti ini kok masih ada yang masih melakukan pesugihan atau semacamnya apabila dia tidak takut akan adanya azab, ucap pegawai lainnya. Memangnya ada orang yang bersekutu dengan jin dia takut dengan azab, ucap salah satu pegawai lainnya. Saat sedang berbincang-bincang, sang atasan pun mendengar desas-desus mereka. Sang atasan pun mencoba menegur para karyawannya. Jangan berasumsi yang tidak-tidak. Kita tunggu saja kebenarannya. Lagian, kalian sudah hidup di zaman modern kok. Sempat-sempatnya percaya dengan pesugihan atau semacam lainnya, ucap sang atasan. Maafkan kami pak, ucap pegawai yang sedari tadi bilang berbincang. Sudah, lebih baik kalian melanjutkan pekerjaan kalian. Persoalan ini biar saya dan petugas keamanan pabrik yang urus, ucap kembali sang atasan. Kemudian seluruh pegawai pun satu persatu pergi meninggalkan tempat kejadian. Mereka kembali melanjutkan pekerjaan untuk mengolah tebu dijadikan gula. Namun ada rasa khawatir di hati para karyawan. Mereka khawatir jika mayat itu merupakan salah satu bagian dari mereka. Namun mereka harus tetap bekerja. Setelah 1 jam laporan adanya mayat di pabrik dilayangkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun akhirnya tiba. Mereka pun langsung melakukan olah TKP dan mencoba menginterogasi
saksi mata yang pertama kali menemukan mayat di lapangan pabrik. Tentunya saksi mata yang akan diinterogasi adalah kedua penjaga pabrik yang merupakan orang pertama yang menemukan mayat di pabrik. Coba jelaskan, kronologi kalian menemukan mayat di ruang bawah tanah pabrik ini, ucap polisi. Jadi, awalnya kami sedang membuka ruang kerja di pabrik ini, namun kami mencium bau tidak sedap, Pak. Kami pun kemudian bergegas untuk mencari sumber aroma busuk yang mengganggu kami. Setelah lama mencari, aroma busuk itu pun semakin kuat saat kami mendekat ke ruangan ini, Pak, ucap penjaga pabrik. Lalu, apa yang kalian lakukan setelahnya? Ucap polisi lagi. Kami pun kemudian bergegas masuk ke ruangan bawah tanah ini dan mencari bangkai yang pertama kami pikir adalah bangkai hewan, Pak. Namun setelah sampai di ruang penjara, kami pun menemukan adanya mayat terkapar di sini dengan tubuh yang sudah membusuk dan belatung yang sudah mulai menggerogoti mayat ini, ucap penjaga pabrik tersebut. Apa sebelumnya ada yang pernah datang ke pabrik saat bukan jam kerja? Tanya Pak polisi. Akhir-akhir minggu ini tidak ada yang datang di luar jam kerja, Pak. Terlebih lagi, ruang bawah tanah ini adalah ruangan yang jarang diketahui oleh pegawai, kecuali mereka yang sudah bekerja sangat lama di sini. Selain itu, ruangan ini juga terkenal angker, Pak. Jadi mustahil ada orang yang berani masuk ke ruangan ini, ucap penjaga pabrik. Apa kami boleh melihat CCTV di seluruh sudut pabrik? Tanya Pak polisi. Tentu saja, Pak, boleh. Mari kita antarkan ke ruangan kendali, ucap penjaga pabrik tersebut. Kemudian penjaga pabrik dan sang atasan, kemudian sang kepolisian menuju ruang kendali untuk melihat CCTV di minggu-minggu terakhir sebelum mayat tersebut ditemukan. Di sisi lain, ada juga petugas kepolisian yang mengevakuasi mayat yang sudah membusuk di ruang bawah tanah itu untuk kemudian dilakukan otopsi. Untuk mengetahui penyebab sebenarnya ia meninggal, sang atasan pun memohon dengan sangat kepada pihak kepolisian agar persoalan ini bisa diusut secara tuntas dan lekas diketahui siapa mayat tersebut dan apa penyebab kematian dari mayat itu sendiri. Sementara petugas kepolisian yang bertugas untuk mengecek CCTV yang ada di ruang kendali pun mulai mencari rekaman di minggu-minggu terakhir dengan didampingi oleh penjaga pabrik dan juga atasan yang turut bertanggung jawab atas persoalan tersebut. Setelah beberapa jam pengecekan, pihak kepolisian pun menemukan adanya seseorang yang datang ke pabrik sedari maghrib. Pihak polisi pun menginformasi siapa yang datang kepada penjaga. Apa kalian kenal dengan laki-laki yang berjalan sangat pelan seperti sedang berhati-hati masuk ke pabrik saat kalian tidak terjaga? Tanya pihak polisi. Kedua penjaga itu pun mulai mengamatinya. Mereka memperhatikan postur tubuh, bentuk rambut, dan cara jalan sosok yang dimaksud pihak polisi. Wajahnya dari tadi orang yang terekam CCTV tidaklah begitu jelas, sebab saat itu hari mulai gelap. Namun setelah diperhatikan secara seksama, mereka pun mencurigai satu orang, yaitu Pak Tono. Dari gerak-gerik orang tersebut, ia sangat mirip dengan pengawas pabrik namanya Pak Tono, ucap penjaga pabrik. Coba perhatikan lagi, apa benar itu Pak Tono? Tanya sang atasan. Benar, Pak. Selain itu juga beberapa waktu lalu Pak Tono kerap kali datang ke pabrik saat malam hari. Ia berkata bahwa ada barang yang tertinggal di dalam pabrik, ucap penjaga pabrik. Apa saat ini Pak Tono datang ke pabrik? Tanya pihak kepolisian. Sepertinya belum, beliau belum datang, Pak, ucap atasan. Mari kita coba perhatikan lagi video setelahnya. Apakah ada orang lain yang datang di malam itu saat adanya bayangan hitam yang mendekat ke arah pabrik? Tiba-tiba video itu gelap. Saat itu tiba-tiba lampu pabrik padam. Jadi tidak heran jika videonya gelap, ucap penjaga pabrik. Tapi ada satu orang lagi, Pak, yang akan mendekat ke arah pabrik, namun tidak begitu jelas.
Saya akan mencoba menyelidiki lebih lanjut. Namun sebelum itu, bisa kalian hubungi yang bernama Pak Tono? Tanya Pak polisi. Biar saya yang hubungi, ucap sang atasan. Sang atasan pun kemudian mencoba menelpon Pak Tono. Namun, Tono tidak kunjung menjawab telepon dari sang atasan tersebut. Di sisi lain, Tono sudah mengetahui jika mayat Ali akan ditemukan. Sebelum mayat tersebut ditemukan, Tono sudah lebih dahulu mengalami mimpi aneh di dalam tidurnya. Ia bermimpi bertemu dengan laki-laki yang sosok terlihat seperti raja. Wajahnya bersinar, pakaiannya dipenuhi dengan emas, dan senyumnya begitu menawan. Sosok itu mengatakan bahwa Ali sudah bahagia seperti dirinya. Namun ia pun memberikan peringatan kepada Tono bahwa ia harus lebih hati lagi saat melangkah. Buat semua orang kasihan, dan buat mereka tidak punya alasan untuk menuduh Tono sebagai pelaku di balik semua kejanggalan di pabrik. Buatlah mereka berpikir pabrik yang merenggut nyawa Ali, pabriklah yang sudah membuat banyak kecelakaan kerja, dan pabrik yang sudah membuat semua orang kerasukan. Bukan karena ulah Tono dan pusaka keabadian yang dimiliki Tono. Karena itulah Tono pun memutar akalnya untuk bisa memutarbalikkan keadaan agar semua pihak kepadanya. Ia pun bersandiwara seolah-olah ia pun menjadi korban dari pabrik yang penuh dengan kejanggalan. Ia juga meyakinkan semua orang bahwa ia adalah satu-satunya pegawai pabrik yang setia di pabrik hingga tak mungkin jika ia melakukan hal yang tidak semestinya. Meskipun Tono tidak menjawab pesan sang atasan, namun Tono mengirimkan pesan kepada atasannya tersebut untuk memutarbalikkan keadaan. Mohon maaf Pak, saya sedang sakit. Saat ini saya sedang dirawat di rumah sakit di tengah kota. Saya merasakan hal aneh setelah malam itu berkunjung ke pabrik tanpa sengaja, ucap Tono melalui pesan selulernya kepada sang atasan. Pihak atasan pun kemudian menginformasi kepada pihak polisi untuk mengatakan bahwa Sono sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Pihak polisi pun mengatakan bahwa ia akan tetap datang menginterogasi Tono di hari kemudian untuk meminta keterangan dari Tono. Sang atasan pun menginformasikannya kepada Tono tanpa adanya rasa khawatir. Tono pun kemudian menyetujui permintaan pihak polisi. Rasanya Pak Tono tidak mungkin terlihat dalam kejanggalan ini Pak, ucap sang atasan. Meskipun demikian, kami harus tetap meminta keterangan dari beliau. Kami harus mencari tahu seluruh detailnya dan sudut manapun, dan berkaitan dengan hasil autopsi. Beberapa hari lagi akan saya bawa hasilnya kepada Bapak selaku penanggung jawab pabrik. Dan untuk sementara waktu, ruangan ini akan kami pasangi garis polisi, ucap Pak polisi tersebut. Baik Pak, kami akan mengikuti semua prosedur dari pihak kepolisian. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuannya, ucap sang atasan. Kemudian, pergi dengan membawa beberapa barang bukti yang ada di TKP. Selain membawa beberapa rekaman CCTV yang ada di ruang kendali pabrik, sang atasan pun berpikir keras setelahnya. Sejauh ini, memimpin pabrik ini tak pernah ada kejanggalan seperti ini. Namun mengapa di tahun ini ada banyak sekali kejanggalan? Apa yang sebenarnya terjadi? Pikir sang atasan pabrik. Tono selalu tahu jika ada kejadian buruk yang akan datang menimpanya. Sebab pusaka keabadian yang dipegangnya selalu memberikan isyarat melalui mimpi-mimpi dalam setiap tidurnya. Tak terkecuali kejadian yang ia alami saat ini, sehingga ia pun langsung memutar otak agar bisa mengarang cerita yang semestinya. Hari-hari setelahnya pihak polisi pun kembali menghubungi Tono agar mereka diberikan kesempatan untuk mewawancarai sebagai saksi. Mengingat gambar Tono muncul di dalam rekaman CCTV saat melakukan olah TKP oleh pihak kepolisian. Tanpa ada rasa cemas, Tono pun memberikan izin kepada pihak kepolisian untuk datang.
Pihak kepolisian pun datang bersama atasan Tono yang bermaksud untuk mengetahui perkembangan kasus penemuan mayat di pabrik. Sekaligus ia ingin menjenguk Tono. Tono merupakan salah satu karyawan yang sudah sangat berdedikasi untuk pabrik. Bahkan Tono sudah bekerja sangat lama di pabrik tanpa membuat keributan sedikit pun. Oleh karena itu, sang atasan pun bermaksud untuk mengecek perkembangan kesehatan Tono. Sesampainya mereka di rumah sakit, mereka pun langsung menuju kamar Cempaka, ruang di mana Tono dirawat secara intensif. Sesampainya di sana, mereka pun tanpa basa-basi memulai penyelidikan kepada Tono. "Mohon maaf, Pak, Tono sedang sakit seperti ini." "Tidak apa, Pak. Sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan sangat senang jika bisa membantu penyelidikan Bapak," ucap Tono. "Pak Tono, apa keadaan Bapak sudah membaik?" tanya sang atasan memotong pembicaraan. "Sudah lebih baik, Pak. Terima kasih karena Bapak juga menyempatkan datang menjenguk saya," ucap Tono. Setelahnya, pihak kepolisian memutarkan rekaman CCTV pabrik untuk disaksikan kepada Pak Tono. Pihak polisi juga menunjukkan menit-menit di mana Tono datang ke malam itu. Hal tersebutlah yang membuat pihak polisi menjadikan Tono sebagai saksi. Tono pun kemudian menceritakan maksud dan tujuannya datang di malam itu. Tono tidak berbicara jujur, namun ia berusaha untuk memutarbalikkan keadaan agar ia tidak dicurigai oleh siapapun. Saat itu, saya kebetulan lewat di depan pabrik gula. Lalu saya melihat ada seseorang masuk ke dalam pabrik. Saya pun berinisiatif untuk mengikutinya. Namun saat saya masuk ke dalam pabrik, tubuh saya terasa sangat berat. Saya pun kemudian memutuskan untuk pulang. Sepulangnya saya dari pabrik saat malam itu, saya langsung sakit. Puncaknya saya sampai dirawat di rumah sakit seperti ini, Pak. Jika ditelisik lebih dalam, setelah saya masuk ke dalam pabrik, pasti ada sosok bayangan hitam yang mengikuti saya. Dan saya yakin itu adalah sosok penunggu pabrik, ucap Tono. "Apakah jawaban Bapak bisa kami percaya? Lalu adakah bukti yang bisa menguatkan perkataan Pak Tono tersebut?" tanya pihak kepolisian. "Bapak bisa tanyakan kebenaran tentang jawaban saya ini kepada tetangga yang kebetulan mengantarkan saya ke rumah sakit ini. Atau saya bisa sambungkan telepon kepadanya," ucap Tono. Tono pun kemudian mencoba menghubungi tetangga tersebut. Tak berselang lama, tetangga Tono yang bernama Ibu Ami pun menjawab telepon dari Tono. "Selamat siang Ibu Ami, ini ada yang mau bicara dengan Ibu," ucap Tono melalui telepon. "Ada apa Pak Tono?" tanya Ibu Ami. "Pihak polisi Bu, mau menanyakan terkait kronologi di malam saat saya mengalami sakit di rumah Ibu," ucap Tono. Boleh Pak, saya akan menjawab sebenar-benarnya," ucap Ibu Ami. Pihak kepolisian pun kemudian berbicara kepada Ibu Ami selaku tetangga Pak Tono. Ibu Ami pun membicarakan semuanya. Pihak polisi pun percaya dengan ucapan Tono. Setelahnya, pihak polisi tetap akan memantau perkembangan kasus ini. Jika suatu saat pihak kepolisian membutuhkan keterangan Pak Tono, pihak kepolisian pun kemudian bergegas kembali ke kantor. Sang atasan tidak turut serta bersama pihak kepolisian. Ada beberapa hal yang ingin dibicarakan oleh sang atasan kepada Pak Tono. "Akhir-akhir ini, kondisi pabrik sangat tidak kondusif, Pak. Tidak seperti dahulu," ucap sang atasan. "Memangnya apa yang berbeda, Pak?" tanya Tono pura-pura tidak tahu. "Sekarang sering terjadi kecelakaan kerja di pabrik. Selain itu juga kesurupan massal. Dan terakhir ini penemuan jenazah. Hal-hal seperti ini membuat saya tidak bisa berpikir secara jernih. Terlebih lagi, saya baru memegang pabrik ini selama 10 tahun setelah sebelumnya dipegang oleh bapak saya," ucap sang atasan. "Saya tahu betul, seluk-beluk pabrik sejak lama, Pak. Bahkan sejak generasi pertama pabrik gula ini. Sebelum bangunan itu dikelola menjadi sebuah pabrik, bangunan itu merupakan tempat persembunyian para pribumi dari penjajah. Bahkan di bangunan itu pun memiliki ruang penjara
yang dikhususkan untuk para penjajah. Di bangunan pabrik itu kerap kali terjadi pembantaian, maka tidak heran jika sekarang sangat banyak keangkeran terjadi di pabrik ini, Pak. Mungkin kejanggalan-kejanggalan yang terjadi itu terakhir ini ada kaitannya dengan peristiwa masa lampau di bangunan itu, ucap Pak Tono. Setelah mendengar cerita panjang dari Tono, sang atasan pun terdiam tanpa sepatah kata. Ia merasa bahwa omongan Tono itu ada benarnya. Bukan hanya bersekutu dengan bangsa Jin, kini Tono pun menjadi pribadi yang sangat pandai sandiwara. Dan anehnya, semua orang percaya dengan tiap jengkal omongan yang diutarakannya. Bukan hanya hidup abadi dan kebal akan luka, namun kekuatan lain dalam pusaka tersebut, yaitu mampu memberikan tanda bahaya kepada pemiliknya dan mampu membuat ucapan yang keluar dari mulutnya dipercaya oleh siapapun. Meskipun memiliki banyak kelebihan, nyatanya pusaka tersebut menyimpan pantangan yang tidak boleh dilanggar sedikit pun oleh pemiliknya. Pantangan tersebut yaitu pusaka keabadian yang berupa kalung dan saat ini dipakai oleh Tono, tidak boleh sekalipun dipakai oleh orang lain. Sebab pusaka itu akan berbalik mencelakai sang pemilik pusaka keabadian yang tidak lain adalah Tono sendiri. Pembicaraan antara atasan dan Tono pun berlanjut. Setelah merenungi semua ucapan Tono, sang atasan pun memiliki keinginan untuk mundur dari jabatannya tersebut. Namun rasanya tidak etis jika ia langsung menyerah begitu saja saat kejanggalan-kejanggalan di pabrik gula itu saling berdatangan. Berhenti bukan solusi, Pak, ucap Tono. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak, menurut pendapat Bapak? Tanya sang atasan. Saya tidak bisa memberikan banyak wejangan, namun yang saya tahu, pabrik gula di tanah Jawa selalu memiliki alasan utama mengapa mereka membutuhkan nyawa, sehingga tak akan ada solusi yang benar-benar mampu mengatasi permasalahan yang terjadi, ucap Tono. Sang atasan pun merasa bahwa kejanggalan yang terjadi di pabrik benar-benar ulah makhluk tak kasat mata yang kerap kali mengganggu dan bahkan mencelakai para pekerja. Meskipun sulit dicerna menggunakan nalar manusia, namun sejatinya makhluk tak kasat mata itu memang benar-benar ada. Setelah sang atasan pun kembali ke pabrik dan meminta agar Tono lekas pulih agar bisa membantunya di pabrik. Beberapa hari kemudian, setelah olah TKP penemuan mayat di ruang bawah tanah pabrik gula, pihak polisi pun kemudian bisa memberikan analisa terkait mayat itu dan mengapa ia meninggal. Berdasarkan sidik jari, hampir sepenuhnya mayat itu mengarah kepada Ali, salah satu pekerja di pabrik. Dugaan sementara penyebab ia meninggal adalah keracunan makanan. Ada cirian keras yang masuk ke dalam tubuh Ali. Selain itu, jika dilihat dari kondisi mayat, ia sudah meninggal sekitar 2 minggu lalu. Namun berkaitan dengan pelaku pembunuhan itu, belum ada diketahui pasti. Setelah mendengar kabar bahwa mayat yang ditemukan di pabrik adalah mayat Ali, semua pekerja membicarakan hal tersebut dari pagi hingga sore. Apa mungkin Ali dibunuh ya? Tanya salah seorang pekerja. Memangnya Ali memiliki masalah yang nampak berat? Ucap pekerja lainnya. Waktu terakhir saya melihat Ali, ia nampak sangat murung. Bahkan semangat hidupnya pun nampak redup saat itu. Kemudian setelah Pak Tono selaku pengawas pabrik pun berinisiatif untuk mendatangi Ali. Entah apa yang dibicarakan oleh Pak Tono, sebab keesokan harinya tiba-tiba saja ditemukan tidak bernyawa, ucap salah seorang pekerja. Memang benar, kunci permasalahan Ali benar-benar ada dalam genggaman Pak Tono, ucap pekerja lainnya. Tapi
Hal apa yang membawa Ali hingga sampai di ruang itu, sedangkan ruangan itu sangat sedikit yang tahu? Menurut penuturan orang, ruangan itu menyimpan aura negatif dan sangat banyak penunggunya. Seumur-umur saya bekerja pun, saya tidak berani mendekati ruangan itu, ucap pegawai itu. Pihak kepolisian pun memutuskan untuk mendalami kasus ini sampai pelaku utama kematian Ali segera terkuat. Pihak polisi bahkan memotret semua sidik jari yang ada di ruangan bawah tanah tersebut untuk melakukan penyelidikan secara mendalam. Selama proses penyelidikan berlangsung, pabrik gula tetap beroperasi seperti sebelumnya, namun mereka pulang lebih awal, tepatnya di jam 1 siang. Semua pekerja pun sangat senang dengan hal tersebut, karena secara tidak langsung, hal tersebut mampu mengurangi jam kerja mereka. Meski demikian, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, pasti akan tercium baunya juga. Peribahasa tersebut seolah-olah memberikan gambaran tentang kehidupan Tono. Meskipun Tono berusaha dengan keras untuk menutupi semua kejanggalan dalam dirinya. Namun, perlahan tapi pasti, semua orang akan tahu dengan apa yang dilakukan saat ia kerap kali bolak-balik masuk ke dalam pabrik dengan alasan-alasan yang nampak begitu klasik. Kedua penjaga gerbang pun bisa menjadi saksi kunci dalam hal ini. Namun sejauh ini belum ada titik terang yang mengarah kepada Tono, sehingga Tono masih bisa bernafas lega. Sebab semua perbuatan masih dibilang aman tanpa adanya rasa takut ketahuan. Waktu pun berlalu begitu cepat. Kasus kematian Ali pun perlahan-lahan mulai tidak begitu didalami lagi, sebab terlalu banyak kebuntuan yang terjadi dalam kasus tersebut. Sebab itu, pihak penanggung jawab pabrik pun memberikan pesan kepada pihak kepolisian untuk tidak meneruskan kasus kematian Ali tersebut. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk tetap menjaga nama baik pabrik di mata masyarakat umum. Akan tetapi, salah seorang penyidik dari kepolisian merasa ada sesuatu hal yang belum tuntas, dan hal tersebut membuatnya tak nyaman. Penyidik itu bernama Pak Sanusi. Semua kasus yang diatasi selalu menemukan titik terang. Akan tetapi, baru pertama kali ia mendalami kasus yang tidak selesai, bahkan dalam waktu yang lama. Kasus tersebut benar-benar membuatnya sangat penasaran. Diam-diam ia melakukan penyelidikan seorang diri tanpa diketahui pihak kepolisian lain dan pihak penanggung jawab pabrik. Namun ia berinisiatif untuk menjalin kerjasama dengan kedua penjaga pabrik. Saat malam hari, Pak Sanusi datang untuk menemui kedua penjaga pabrik. Saat itu, suasana pabrik sangatlah sepi. "Permisi bapak-bapak, saya Sanusi dari tim penyidik dari kepolisian," ucap Pak Sanusi. "Iya Pak, ada apa?" "Bukannya terkait kasus meninggalnya Ali dianggap selesai?" tanya kedua penjaga tersebut dengan rasa penasaran. Memang benar, kasus itu sudah ditutup oleh pihak kepolisian. Salah satu alasannya juga karena permintaan dari penanggung jawab pabrik. Namun, saya merasa ada hal yang sangat janggal dari kasus ini. Oleh karena itu, saya secara pribadi tanpa membawa nama instansi ingin melakukan penyelidikan secara mendalam, ucap Pak Sanusi. "Oh alah, memang kasus meninggalnya Ali sangat janggal Pak. Kami sendiri merinding jika mengingat kejadian itu," ucap kedua penjaga pabrik. "Oleh karena itu, saya secara pribadi ingin menuntaskan permasalahan tersebut Pak," ucap Pak Sanusi. "Lah, lalu apa yang harus kami lakukan Pak?" tanya kedua penjaga tersebut. "Saya akan memasang CCTV di ruang bawah tanah tempat di mana mayat Ali ditemukan. Saya yakin akan ada kejadian selanjutnya," ucap Pak Sanusi. "Kalau begitu, mari saya antar Bapak ke ruang tersebut. Lebih cepat dipasang, lebih baik,"
ucap kedua penjaga tersebut. Tapi saya minta jangan sampai ada pihak yang tahu tentang hal ini, ya Pak. Sebab penyelidikan tertutup. Ini sifatnya rahasia, ucap Pak Sanusi. Siap Pak, 86, ucap kedua penjaga itu. Mereka pun kemudian berjalan menuju ruang bawah tanah untuk memasang kamera CCTV. Saat perjalanan menuju ruang bawah tanah, mereka sudah merasakan adanya kejanggalan. Mereka pun tetap melanjutkan tanpa mengindahkan gangguan yang sesekali datang menghampiri mereka. Sesampainya di ruang bawah tanah, tiba-tiba saja terdengar suara yang begitu menyeramkan. Suara itu meminta mereka untuk enyah dari ruangan itu. "Pergi!" ucap sumber suara itu. Mereka semua nampak kaget sesaat setelah mendengar menyeramkan itu. Namun mereka mencoba untuk bersikap tenang. "Kami datang untuk tidak mengganggu kalian. Kami hanya mencari kebenaran," ucap Pak Sanusi. Setelahnya suara itu pun menghilang. Mereka pun langsung memasang kamera CCTV di ruang bawah tanah. Setelah itu, mereka pun langsung pergi dari ruang bawah tanah itu. Suasana di bawah ruang bawah tanah itu benar-benar mencekam dan mengerikan. Untung saja tidak ada kejadian buruk yang menghampiri mereka. Hanya gangguan suara mengerikan yang datang hanya sekejap mata saja. Pak Sanusi pun izin untuk pulang dari pabrik. Ia pun memberikan pesan kepada kedua penjaga pabrik agar terus mengawasi CCTV dan ruangan bawah tanah itu. Sebab Pak Sanusi yakin semua jawaban atas kejanggalan kejadian Ali akan segera terkuak melalui jalan yang mereka pilih. Tolong infokan ke semua hal yang berkaitan dengan ruang bawah tanah itu ya Pak. Semoga semua segera terkuak, ucap Pak Sanusi. "Baik Pak, kami akan laksanakan," ucap kedua penjaga tersebut. Mereka pun bersepakat untuk menjalin kerjasama mulai hari ini. Cepat atau lambat, semua kebenaran pasti akan terkuak. Kematian Ali pasti adalah ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Entah apa alasan dibalik semua ini. Pada intinya Pak Sanusi bertekad untuk membongkar semuanya. Kini sandiwara Tono tentang rasa sakitnya pun usai. Ini sudah 3 bulan lalu semenjak kejadian kematian Ali di pabrik waktu itu. Sementara CCTV yang dipasang oleh Pak Sanusi baru 1 bulan terpasang semenjak penyelidikan terkait kematian Ali dianggap selesai. Sudah lama saya tidak melakukan persembahan di ruang bawah tanah pabrik. Selama ini saya hanya melakukan persembahan di rumah tiap malam Jumat Kliwon. Saya harus kembali melakukan persembahan di sana agar mereka tidak murka, ucap Tono. Malam ini bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Tono pun berencana untuk datang ke sana malam ini. Ia bahkan sudah menyediakan semua perlengkapan ritual yang akan ia gunakan untuk ritual persembahan. Tak lupa juga ayam cemani pun dibawanya. 3 bulan setelah hari ini, ia harus memikirkan siapa yang akan dijadikan tumbal seperti pada saat itu ia menumbalkan Ali. Namun Tono bersikap sangat santai. "Pasti akan ada jalannya," ujar Tono, mencoba menenangkan diri. Sementara itu, CCTV di ruang bawah tanah masih terpasang rapi, meskipun sudah berlalu beberapa waktu. Meski demikian, Tono tidak tahu jika ruangan tersebut kini sudah dipasangkan CCTV. Tono pun datang tepat di jam 10 malam. Saat itu kedua penjaga gerbang sedang terkantuk-kantuk, sehingga Tono berhasil lewat tanpa dicurigai oleh siapapun. Sementara Pak Sanusi saat itu sedang berjaga di kantornya sembari melihat CCTV yang terpasang di ruang bawah tanah. Selama 1 bulan belakangan tidak pernah ada kejanggalan ataupun orang yang datang ke ruang bawah tanah tersebut. Tapi malam ini Pak Sanusi melihat ada seorang datang menuju ke ruang bawah tanah.
Seketika konsentrasi Pak Sanusi pun langsung tertuju ke rekaman CCTV yang dipegangnya. Tono pun kemudian datang ke ruang bawah tanah dan langsung menuju ke ruang penjara bawah tanah tersebut. Ia kemudian menyiapkan semua perlengkapan ritualnya. Tak lupa ia kemudian memotong leher ayam cemani yang sudah dibawanya. Setelah mulai semedi, ia lebih dahulu meminum darah segar ayam cemani yang sudah ia masukkan ke dalam gelas. Setelahnya, Tono pun kemudian langsung melakukan ritual dan semedi. Ia menyalakan dupa dan bersemedi di depan sesajen yang disiapkannya. Ia kemudian berkonsentrasi dengan penunggu ruang bawah tanah di sana, yaitu arwah kakek yang sudah memberikan pusaka keabadian kepadanya. Semua hal pelik bisa saja datang menghampirimu, ucap sang kakek. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak? Tanya Tono. Bersembunyilah atau enyahlah, ucap arwah sang kakek. Selama ini saya sudah bersembunyi di rumah saya, Pak. Bahkan saya pun berpura-pura sakit untuk mengelabui semua orang, ucap Tono. Namun itu saja tidak cukup. Meskipun demikian, kamu tak perlu merasa khawatir. Kamu akan tetap bisa hidup abadi dan tidak bisa terkena luka sedikit pun, ucap arwah sang kakek. Apakah ada satu hal yang bisa menyebabkan saya hilang dari dunia ini, Pak? Tanya Tono untuk sekedar memastikan. Tentu ada, ucap arwah sang kakek. Apa itu, Pak? Tanya Tono. Satu-satunya hal yang bisa membuat kamu tidak bisa bertahan, yaitu saat kamu terbakar bersama dengan pusaka keabadian yang saat ini melekat di tubuhmu. Jadi, kalau bisa, saya berikan saran, simpanlah pusaka itu sebaik mungkin di tempat di mana tidak ada satupun yang bisa menemukannya, ucap arwah sang kakek. Jika pusaka keabadian itu tidak saya pakai, apakah keabadian akan tetap membersamai saya, Pak? Tanya Tono. Pusaka itu sudah tahu siapa pemiliknya, sehingga meskipun ia tidak melekat di tubuhmu, keabadian itu akan tetap bersamamu, ucap arwah sang kakek. Tapi jika ada yang menemukan pusaka itu bagaimana, Pak? Tanya Tono. Jika ada yang menemukan pusaka itu dan membakarnya, maka kamu pun tidak akan selamat, ucap arwah sang kakek. Pada intinya, harus menjauh pusaka itu dari bara api. Tanya Tono. Betul. Dari kejauhan, Pak Sanusi mendengar semua ucapan antara Tono dengan sosok tak kasat mata. Untunglah CCTV yang dipasang mampu merekam suara dengan sangat jelas, sehingga ia mampu mendapatkan informasi yang sangat akurat. Dari rekaman yang dilihatnya, ia pun menyimpulkan bahwa Tono merupakan dalang dari semua ini. Ia sudah mendapatkan salah satu bukti kuat yang bisa membuat atau menguatkan tuduhannya kepada Tono. Namun, jika ia gegabah dan langsung menyalahkan tuduhan, maka Tono bisa saja mengelak dan mencari alasan-alasan lain. Oleh karenanya, Pak Sanusi pun memutuskan untuk mengulur waktu sembari mencari bukti-bukti lainnya. Di sisi lain, Tono tidak mengetahui bahwa ada orang lain yang mengetahui tentang ritual persembahan yang selalu dilakukan di ruang bawah tanah pabrik gula tepat di tanah Jawa. Sehingga ia sendiri pun masih bersikap tenang tanpa memiliki hal buruk yang bisa saja terjadi kepadanya. Pak Sanusi pun memutuskan untuk mencari tahu latar belakang Tono untuk memperkuat bukti yang dimilikinya. Ia pun memutuskan untuk mencari tahu melalui 2 penjaga pabrik. Ia pun memutuskan datang ke pabrik saat sore datang, saat ia sudah selesai melakukan pekerjaan di kantor kepolisian. Permisi, Pak, ucap Pak Sanusi menghampiri kedua penjaga di depan gerbang pabrik. Kedua penjaga pabrik cukup kaget melihat kedatangan Pak Sanusi yang secara tiba-tiba.
Pak Sanusi mendatangi mereka tepat sebulan yang lalu. Setelahnya mereka pun tidak menjalin komunikasi intensif melalui seluler, sebab kedua penjaga tersebut tidak menemukan kejanggalan di pabrik saat bulan ini. Pak Sanusi lama tidak kemari, Pak, ucap kedua penjaga tersebut. Tujuan saya datang kemari karena saya ingin memberikan informasi penting kepada kalian, ucap Pak Sanusi. Ada apa, Pak? 1 bulan ini saya tidak menjumpai adanya kejanggalan di pabrik, Pak, ucap kedua penjaga tersebut. Sepertinya kejadian yang saya lihat di rekaman CCTV luput oleh kalian berdua, ucap Pak Sanusi. Memangnya ada apa, Pak? Tanya kembali penjaga. Kemarin malam saya melihat ada seorang datang ke ruang bawah tanah tempat kita meletakkan CCTV. Orang tersebut kemudian melakukan sebuah ritual mistis yang saya sendiri pun tidak tahu apa tujuan utama beliau melakukan hal itu. Ia menyiapkan banyak sesajen dan tak lupa memotong ayam cemani dan meminum darahnya. Setelahnya ia pun berkomunikasi dengan sosok arwah yang tak kasat mata. Mereka membicarakan tentang sebuah pusaka yang saya sendiri pun tidak tahu pusaka apa yang dimaksud oleh mereka dalam pembicaraannya, ucap Pak Sanusi kepada para penjaga. Siapa, Pak? Seseorang itu. Apakah beliau pekerja pabrik ini? Tanya kedua penjaga pabrik. Ia adalah Pak Tono, pengawas pabrik ini, ucap Pak Sanusi. Kedua penjaga pun sedikit tidak percaya dengan ucapan Pak Sanusi. Akan tetapi Pak Sanusi pun langsung menunjukkan bukti rekaman yang ada di ponselnya kepada kedua penjaga tersebut. Barulah mereka percaya dengan ucapan Pak Sanusi. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak? Apakah kita harus melaporkan hal ini segera ke penanggung jawab pabrik? Tanya kedua penjaga tersebut. Kita jangan gegabah. Kita harus cari tahu dulu motif di balik semua ini, ucap Pak Sanusi. Lalu apa rencana Pak Sanusi selanjutnya? Tanya kedua penjaga tersebut. Saya akan menyelidiki latar belakang Pak Tono terlebih dahulu. Saya akan melakukan pendekatan kepada beliau sembari menanyakan apa motif di balik ritual yang ia lakukan. Saya akan breaking seolah-olah saya pun ingin melakukan hal yang sama seperti apa yang dia lakukan oleh Pak Tono. Bagaimana menurut kalian? Tanya Pak Sanusi. Apa Bapak yakin itu akan berhasil? Tanya kedua penjaga tersebut. Saya yakin akan berhasil, tapi saya membutuhkan bantuan kalian untuk bisa memperkenalkan saya kepada Tono sebagai seorang yang nampak begitu menderita meskipun saya bekerja di kepolisian. Bagaimana? Tanya Pak Sanusi. Boleh, Pak, boleh. Kebetulan kami juga seringkali berbincang dengan Pak Tono. Nanti akan kami coba untuk memasukkan Bapak ke dalam kehidupan Pak Tono, ucap kedua penjaga pabrik tersebut. Bagus, kita harus bisa bersikap senetral mungkin agar Pak Tono tidak menaruh curiga kepada kita, ucap Pak Sanusi. Tenang, Pak, untuk urusan begini kami sangatlah pandai. Kedua penjaga pabrik pun menjawab sembari tertawa kecil. Bagus kalau begitu. Semoga rencana kita kali ini bisa berhasil dan semua segera tuntas, ucap kembali Pak Sanusi. Siap, kami pun berharap demikian, ucap kedua penjaga. Kalau begitu, saya harus pulang terlebih dahulu. Besok kita lakukan rencana yang sudah kita susun, ucap Pak Sanusi. Siap, siap Pak, siap Pak Sanusi. Hati-hati di jalan, ucap kedua penjaga. Pak Sanusi pun bergegas untuk kembali ke rumahnya. Ia harus mempersiapkan segala hal yang akan ia gunakan untuk melakukan penyelidikan secara sembunyi-sembunyi. Di esok hari semoga takdir baik berpihak kepada dirinya, harap Pak Sanusi. Keesokan harinya, pabrik berjalan seperti biasanya. Para penjaga melakukan pekerjaan untuk menggiling tebu. Dan Pak Tono pun melakukan pengawasan untuk mengawasi para pekerja dalam memproduksi gula pasir.
Saat istirahat tiba, Tono pun keluar dari pabrik untuk sekedar duduk berbincang dengan dua penjaga pabrik. Hal itu merupakan rutinitas yang biasa dilakukan oleh Tono. Selain terkenal dengan keramahannya, Tono pun sangat mudah bergaul dengan siapapun tanpa terkecuali. Pada dasarnya, ia memiliki pribadi yang baik meskipun saat bersekutu dengan bangsa jin, ia dengan tega menjadikan beberapa karyawan sebagai tumbal. "Pak Tono sudah sehat?" tanya kedua penjaga pabrik. "Sudah nih, hanya sakit biasa, jadi nggak akan lama di rumah sakit," ucap Pak Tono. "Syukurlah Pak, kami senang mendengarnya. Saat kami tahu Bapak sakit, kami ingin menjenguk Pak, tapi tidak ada yang bisa menggantikan posisi kami di sini Pak," ucap kedua penjaga pabrik. Sudah, tidak apa-apa, saya baik-baik saja kok," ucap Pak Tono. "Syukurlah Pak, tapi kami ingin menceritakan tentang seseorang nih Pak kepada Pak Tono," ucap kedua penjaga pabrik. "Siapa itu?" tanya Tono. "Bapak ingat salah satu penyidik di kasus kematiannya Ali tidak Pak? Ada seorang yang bernama Pak Sanusi. Nasib hidupnya begitu menyedihkan, padahal ia adalah seorang polisi," ucap kedua penjaga pabrik. "Memangnya ada apa dengan Pak Sanusi?" tanya Pak Tono. "Beliau terlilit banyak hutang Pak, bahkan hampir semua asetnya habis karena hutang tersebut. Karena persoalan itu istrinya pun enggan untuk bersama dengan dia Pak. Gaji yang didapatnya kan dari kepolisian tidak bisa menutupi hutang-hutangnya yang semakin menumpuk," ucap kedua penjaga pabrik. "Sungguh malang hidup Pak Sanusi," ucap Tono. "Betul Pak, siapa tahu Pak Tono punya solusi untuk Pak Sanusi itu. Karena jujur Pak, saya melihat hidup Pak Tono sangat jauh dari kata susah. Bapak tidak pernah terlilit hutang Pak. Bahkan Bapak kerap kali memberikan harta yang Bapak punya kepada orang-orang di sekitar Bapak," ucap kedua penjaga pabrik itu. "Sanjung kalian berlebihan. Saya melakukan hal itu karena saya merasa memiliki hal yang lebih yang bisa saya berikan kepada orang lain. Tapi kalau untuk masalah Pak Sanusi, mungkin saya hanya bisa memberikan sedikit wejangan kepada beliau. Suruh saja beliau datang ke rumah saya Pak," ucap Tono. "Bolehkah Pak?" tanya kedua penjaga tersebut. "Lah, tentu boleh. Datang saja," ucap Pak Tono. "Wah, terima kasih Pak. Kalau begitu akan segera kami beritahukan kepada Pak Sanusi untuk datang ke rumah Bapak," ucap penjaga gerbang. Tiba-tiba saja bel tanda istirahat sudah usai. Tono pun mengakhiri pembicaraannya dengan kedua penjaga gerbang dan bergegas masuk ke dalam pabrik untuk melakukan pekerjaannya mengawasi para pegawai. "Saya harus masuk, nanti kita sambung di lain waktu ya Pak," ucap Tono. "Semangat bekerja Pak," ucap penjaga tersebut. Kedua penjaga pabrik pun langsung menghubungi Pak Sanusi untuk memberikan kabar baik tentang Pak Tono yang sudah mempersilahkannya untuk datang berkunjung ke rumah Pak Tono. Mereka pun melakukan panggilan telepon. "Selamat siang Pak Sanusi, kami sudah berbincang dengan Pak Tono dan ia pun mempersilahkan Pak Sanusi untuk berkunjung ke rumahnya," ucap kedua penjaga gerbang. "Benarkah? Kalau begitu, lusa saya akan datang ke rumah Pak Tono," ucap Pak Sanusi. "Datang saja Pak, untuk alamatnya nanti akan kami kirimkan melalui SMS kepada Bapak," ucap kedua penjaga. Baik Pak, terima kasih. Kalian sudah mau membantu. Nanti akan saya infokan terkait perkembangan penyelidikan ini kepada kalian," ucap Pak Sanusi. "Siap Pak, siap. Harus hati-hati Pak, barangkali di rumah Pak Tono ada banyak arwah yang melindunginya," ucap kedua penjaga pabrik. "Semoga semua arwah itu tidak sampai mencelakai saya. Beri kabar ke kami selalu ya Pak," ucap kedua penjaga pabrik. "Siap Pak." Mereka pun kemudian mengakhiri teleponnya dan mulai kembali beraktivitas masing-masing. Jika rencana mereka berhasil, maka dalam waktu dekat
Tono akan segera tertangkap dan hal buruk tak akan terjadi lagi di pabrik ini. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sepulangnya Pak Sanusi dari kantor kepolisian, ia pun menyempatkan mampir ke rumah Pak Tono untuk mencoba melakukan pendekatan kepada Pak Tono guna melancarkan aksi penyelidikannya. Rumah Pak Tono pun tak jauh dari pabrik, sehingga tidak sulit untuk mencari tempat tinggal Pak Tono. Sesampainya di rumahnya, Pak Sanusi pun langsung mengucapkan salam. "Permisi, selamat sore," ucap Pak Sanusi. Saat itu Pak Tono langsung membuka pintu, sebab ia baru saja istirahat di kamarnya sepulang dari pabrik. Pak Sanusi pun terus mengetuk pintu untuk memanggil Pak Tono yang ada di dalam rumahnya. "Permisi, Pak." Pak Tono pun akhirnya mendengar suara dari luar dan langsung bergegas untuk membukakan pintu. "Iya," ucap Pak Tono sembari membuka pintu. "Benar dengan rumahnya Pak Tono?" tanya Pak Sanusi. "Iya benar, saya sendiri. Silahkan masuk," ucap Pak Tono. "Terima kasih Pak," ucap Pak Sanusi. Pak Sanusi dan Pak Tono pun kemudian masuk ke dalam rumah dan duduk di kursi ruang tamu. Tak lupa, Pak Tono pun langsung membuatkan teh hangat dan membawanya untuk Pak Sanusi sebagai bentuk penyambutan kepada tamu. "Jangan repot-repot Pak," ucap Pak Sanusi. Tidak, ini kan hanya teh saja," ucap Pak Tono. "Terima kasih banyak Pak, maaf sudah merepotkan Bapak," ucap Pak Sanusi. "Ngomong-ngomong, Bapak salah satu penyidik dari kepolisian bukan?" tanya Pak Tono. "Benar Pak, kita lupakan saja penyelidikan itu, karena kan sudah lewat juga," ucap Pak Sanusi. "Ada apa Pak? Ada yang bisa saya bantu?" tanya Pak Tono. "Mungkin Bapak sudah mendengar cerita pelik saya Pak dari kedua penjaga pabrik, karena sebelumnya saya berbagi kisah kepada mereka," ucap Pak Sanusi. "Oh alah, iya. Kemarin mereka membicarakan tentang Bapak dan saya pun bilang kepada mereka untuk mengajak Pak Sanusi datang ke rumah untuk sekedar bercerita, siapa tahu saya bisa bantu," ucap Pak Tono. "Benar Pak, saya memang sudah mengalami kebuntuan. Saya terlilit banyak hutang. Bahkan saya pun sampai mau ditinggalkan oleh istri saya Pak karena perihal ini. Makanya saya pun nekat datang kemari Pak. Saya sangat membutuhkan uang. Saya pun mau melakukan apapun ini. Nekat datang kemari Pak. Saya sangat membutuhkan uang. Meskipun dengan hal keliru sekalipun," ucap Pak Sanusi dengan terbata-bata. "Meskipun dalam jalan yang tidak semestinya Pak," ucap Pak Tono. "Benar Pak, benar. Karena saya sendiri pun sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa," ucap Pak Sanusi. Pak Tono pun diam sejenak. Dia berpikir apakah sang arwah penunggu pabrik gula mampu memberikan kekayaan kepada manusia. Namun Pak Tono yakin jika mereka pasti mampu. Buktinya keabadian saja bisa mereka berikan, apalagi hanya sekedar harta dunia, pikir Pak Tono. Ia pun kemudian menceritakan tentang ritual pemujaan yang dilakukan. "Saya punya sedikit solusi. Bagaimana kalau Bapak mengabdi saja kepada kakek penunggu pabrik? Ia pasti bisa mengabulkan permintaan Pak Sanusi. Namun tentunya dengan beberapa syarat," ucap Pak Tono. "Memangnya Pak Tono mengabdikan diri juga kepada penunggu pabrik itu?" tanya Pak Sanusi. Dengan polosnya, Pak Tono pun langsung menjawab semua pertanyaan Pak Sanusi tanpa berpikir panjang. Ia tidak sadar bahwa Pak Sanusi hanya melakukan penyelidikan dan tidak sungguh-sungguh ingin mendapatkan harta dunia dengan jalan apapun. "Benar, saya meminta pusaka keabadian kepada sang kakek penunggu ruang bawah ternak tersebut agar saya bisa hidup abadi," ucap Pak Tono. "Apa harta juga bisa mereka berikan?" tanya Pak Sanusi. "Tentu mereka bisa mengabulkan permintaan manusia,
permintaan apapun termasuk harta dunia. Jika Pak Sanusi benar-benar berniat, saya bisa beritahukan caranya, ucap Pak Tono. Saya berniat, Pak. Ngomong-ngomong, apa yang harus saya lakukan sebagai langkah awal? Tanya Pak Sanusi. Silahkan Bapak bisa datang ke ruang bawah tanah pabrik, tempat di malam Jumat Kliwon. Saya akan menceritakan semuanya, sekaligus memberikan gambaran kepada Pak Sanusi berkaitan dengan hal-hal tersebut, ucap Pak Tono. Benarkah? Tanya Pak Sanusi. Tentu Pak, tentu benar. Setelah mendapatkan banyak informasi dari Pak Tono, Pak Sanusi pun merasa sangat lega. Usahanya tidak sia-sia. Ia pun kemudian pamit pulang, memberitahukan bahwa Jumat Kliwon di pekan depan akan datang. Tepat di malam Jumat Kliwon, Pak Sanusi sudah menyiapkan alat perekam yang nantinya akan ia gunakan untuk merekam semua kejadian di ruang bawah tanah saat ia akan dipertemukan dengan penghuni ruang bawah tanah pabrik gula yang bisa mengabulkan banyak permintaan, termasuk keabadian yang saat ini diperoleh oleh Pak Tono. Sebelumnya, ia pun sudah memberitahukan kepada kedua penjaga pabrik untuk bersiap-siap. Siapa tahu malam ini kebenaran akan terkuak sepenuhnya. Pak Sanusi lebih dulu menghubungi kedua penjaga pabrik melalui telepon. Malam ini saya akan mengetahui kebenaran tentang Pak Tono dan kematian Ali, ucap Sanusi. Kami akan bersiap-siap di pabrik, Pak, ucap kedua penjaga gerbang. Terus pantau kami dari luar. Jika ada sesuatu yang terjadi, segera datang, ucap Pak Sanusi. Kedua penjaga pabrik pun mengangguk, tanda setuju dengan apa yang diucapkan dan perintahkan oleh Pak Sanusi. Tepat jam 11 malam, Pak Sanusi pun datang dan sudah menunggu di depan gerbang. Tak lama setelahnya, Pak Tono pun datang dengan semua perlengkapan sesajen yang dibawanya. Ia kemudian bergegas untuk menghampiri Pak Sanusi. Sudah menunggu lama, Pak? Tanya Pak Tono. Tidak, Pak. Baru saja saya sampai. Mari masuk. Kita harus pelan-pelan dan tentunya hati-hati agar penjaga pabrik tidak mengetahui kedatangan kita, ucap Pak Tono. Baik, Pak, baik. Mereka berdua pun masuk ke dalam pabrik dengan sangat hati-hati. Mereka pun langsung menuju ke ruang bawah tanah pabrik untuk menemui penjaga pabrik guna meminta hal yang sangat diinginkan sore itu. Saya datang, Pak. Saya membawa salah satu kawan yang sedang mengalami kebuntuan, ucap Tono. Pak Tono pun kemudian langsung menyiapkan sesajen tepat di ruang penjara dan kemudian menyalakan dupa. Ia pun meminta Pak Sanusi untuk duduk tepat di belakangnya dan mengarahkan Pak Sanusi untuk mengikuti semua gerakan yang dilakukannya. Bisakah kamu memberikan harta dunia kepada seseorang di samping saya? Ia berjanji akan melakukan semua hal, ucap Pak Tono. Benar, Pak, saya terlilit hutang sangat banyak, namun tak mampu untuk membayarnya sehingga saya datang ke tempat ini, ucap Pak Sanusi. Sebenarnya Pak Sanusi sangat kebingungan sebab ia tak melihat siapapun di ruangan itu. Hanya bekas ruang penjara dan banyak rantai tergantung di ruang itu. Namun tidak ada siapa-siapa, hantu pun tak terlihat oleh mata Pak Sanusi. Lakukan ritual persemedian selama 7 hari 7 malam dan berikan tumbal tiap 6 bulan sekali. Maka harta dunia akan segera menghampirimu, ucap suara arwah sang kakek yang tidak terlihat oleh Pak Sanusi. Apa tidak ada cara lain? Tanya Pak Sanusi tiba-tiba. Tidak ada cara lain, ucap suara arwah sang kakek dengan begitu tegasnya. Terima kasih, Pak. Saya akan mencoba koordinasi dengan Pak Sanusi, ucap Pak Tono menengahi. Pak Tono pun kemudian membawa Pak Sanusi keluar dari ruang bawah tanah untuk berbincang tentang hal ini kepadanya, agar Pak Sanusi tidak salah mengambil langkah. Namun sebelum Pak Tono memberikan wejangan kepada Pak Sanusi lebih dulu
menanyakan banyak hal kepada Pak Tono. "Apa Bapak dulu melakukan hal yang diucapkan suara itu?" tanya Pak Sanusi. "Tentu tidak ada hal yang diperoleh secara cuma-cuma, Pak. Kancing aja bayar di WC umum. Namun jika harus menyerahkan tumbal, apa itu masuk akal, Pak?" tanya Pak Sanusi. Rasa tidak masuk akal tersebut akan hilang dengan sendirinya bersama dengan datangnya hal yang sangat kita inginkan. Contohnya saya sangat menginginkan keabadian awalnya. Memang saya merasa bersalah karena telah memberikan tumbal kepadanya. Namun seiring berjalannya waktu, rasa bersalah tersebut hilang dengan sendirinya, ucap Pak Tono. "Tapi saya sangat takut, Pak, jika sewaktu-waktu hal buruk akan datang menimpa kehidupan saya," ucap Pak Sanusi. "Mumpung belum terlambat, pikirkan baik-baik dan ingin jika sudah berjanji jangan pernah sekalipun mengeluarkan rasa takut. Akan tetapi sedari awal sudah takut, jangan pernah berani mengambil langkah itu. Saya harap Pak Sanusi bisa memahami apa maksud saya," ucap Pak Tono. "Saya bisa paham, Pak, apa yang diucapkan Pak Tono. Saya akan memikirkan hal ini lebih dalam. Jika sudah mendapatkan keputusan, saya akan segera menghubungi Pak Tono," ucap Pak Sanusi. "Baik, saya harap kamu bisa mengambil jalan terbaik," ucap Pak Tono. Pak Tono pun kemudian meninggalkan Pak Sanusi untuk kembali masuk ke ruang bawah tanah guna menyelesaikan ritualnya. Sementara Pak Sanusi pun memilih untuk keluar dari pabrik dan kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, Pak Sanusi pun bergegas pergi ke pabrik di pagi hari untuk menemui kedua penjaga pabrik guna menceritakan tentang kejadian tadi malam, sekaligus memberitahu bukti yang sudah berhasil dikumpulkannya, yaitu berupa video ritual persembahan yang dilakukan oleh Pak Tono dan rekaman suara yang mengisyaratkan tentang persembahan tumbal jika menginginkan satu hal seperti kekayaan dunia atau hal yang berkaitan dengan dunia gaib. Pak Sanusi memutuskan untuk membawa bukti-bukti tersebut kepada kepolisian. Namun sebelum itu, ia akan menunjukkan kepada pemilik pabrik gula, sebab beliau juga perlu tahu tentang penyebab utama terjadinya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi 1 tahun belakangan ini. Sesampainya di pabrik, Pak Sanusi pun langsung menghubungi kedua penjaga pabrik melalui panggilan seluler agar mereka lekas menemuinya. Tak lama menunggu, kedua penjaga pabrik pun datang menuju Pak Sanusi tepat di pos penjagaan. "Bagaimana, Pak? Apakah ada kabar baik?" tanya kedua penjaga pabrik. "Ada, Pak. Semua bukti akurat sudah berhasil saya kumpulkan, dan saya yakin bukti-bukti ini akan menjadi dasar utama penangkapan Pak Tono sekaligus penuntasan persoalan yang terjadi di pabrik ini," ucap Pak Sanusi. "Apakah boleh kami lihat terlebih dahulu bukti tersebut, Pak?" tanya kedua penjaga pabrik. "Tentu saja boleh." Pak Sanusi pun kemudian menunjukkan bukti berupa rekaman video dan suara kepada kedua penjaga. Keduanya pun benar-benar terkejut melihat rekaman CCTV tersebut. Mereka tidak menyangka jika selama ini pabrik gula tempat mereka bekerja dijadikan tempat pemujaan seperti yang dilakukan oleh Pak Tono. Mereka berpikir hanya rumor, angker saja yang melekat di pabrik gula. Namun pada kenyataannya ada banyak hal yang lebih mengerikan jika dibandingkan hanya dengan rumor angker belaka. Saya tidak sangka jika Pak Tono berbuat demikian. Setahu saya Pak Tono memiliki kepribadian yang baik, tidak pernah berbuat neko-neko, ucap kedua penjaga tersebut. Terkadang ada beberapa hal yang memang berbeda di luar nalar atau kendali manusia itu sendiri, dan hal tersebut yang biasanya membuat manusia lupa diri, ucap Pak Sanusi. "Benar juga, Pak. Kadang manusia luput akan rasa syukur sehingga membuatnya melakukan hal-hal yang tidak semestinya," ucap kedua penjaga tersebut. Setelah berbincang-bincang panjang,
terkait Pak Tono. Mereka pun kemudian memutuskan untuk menghampiri pemilik pabrik untuk menceritakan semuanya. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 8 pagi, sementara pemilik pabrik akan datang ke pabrik sekitar jam 9-an. Oleh karenanya, mereka pun harus menunggu sekitar 1 jam untuk kemudian bertemu dengan pemilik pabrik. Mereka pun memutuskan untuk menunggu tepat di depan ruangan pemilik pabrik. Saat sedang menunggu, tiba-tiba saja Pak Tono tak sengaja lewat di depan mereka. Pak Tono pun kemudian menyapa. Pak Sanusi, sedang apa di pabrik? Tanya Pak Tono. Pak, ada sedikit perlu dengan mereka, ucap Pak Sanusi secara terbata-bata. Betul Pak, kebetulan kami saling mengenal, ucap kedua penjaga pabrik. Ya sudahlah, saya kembali ke pabrik dulu ya, ucap Pak Tono. Pak Sanusi sudah gemetaran karena takut jika Pak Tono mengetahui rencana apa yang akan dilakukannya untuk membuat Pak Tono mengakui kesalahannya dan mempertanggungjawabkannya semua hal yang sudah diperbuatnya. Tak lama kemudian pemilik pabrik pun datang. Ia langsung berjalan menuju ke ruangan kerjanya. Sesaat sesampai di depan ruangan kerja, ia merasa terkejut saat mendapati Pak Sanusi dan kedua penjaga pabrik sedang duduk tepat di depan ruangannya. Pak Sanusi dan kalian, ada apa datang ke ruangan saya? Tanya pemilik pabrik. Ada yang perlu saya bicarakan Pak. Kalau begitu masuklah, ucap pemilik pabrik. Pak Sanusi dan kedua penjaga pabrik pun bergegas masuk ke dalam ruangan dan duduk tepat di ruang tamu milik pemilik pabrik. Mohon maaf Pak sebelumnya karena saya sudah mengganggu. Jadi maksud kedatangan saya kemari untuk mengatakan sebuah kebenaran terkait kejanggalan-kejanggalan yang ada di pabrik, ucap Pak Sanusi. Apa Bapak sudah menemukan pelakunya? Tanya pemilik pabrik. Tentu Pak, tentu saya pun sudah memiliki bukti rekaman video dan audio. Di dalamnya tergambar dengan jelas siapa dalang di balik semua ini, ucap Pak Sanusi. Pemilik pabrik pun kemudian melihat video tersebut. Betapa kagetnya ia saat melihat Pak Tono berada di dalam pabrik dan menjadi dalang utama di pabrik gula tersebut. Setelahnya, pemilik pabrik pun menceritakan tentang sosok Pak Tono kepada Pak Sanusi dan kedua penjaga pabrik sebelum akhir kasus itu benar-benar dilayangkan kembali ke pihak kepolisian. Saya tidak menyangka Pak akan berbuat demikian, sebab sejauh saya tahu Pak Tono memiliki kepribadian yang sangat baik. Dia juga sangat loyal, bekerja di sini semenjak dulu, ucap pemilik pabrik. Tidak ada yang tahu alasan dibalik semua ini Pak. Mungkin kita akan tahu setelah dilakukannya penyelidikan secara mendalam dengan Pak Tono, ucap Pak Sanusi. Lalu apa rencana Bapak Sanusi ke depannya? Tanya pemilik pabrik. Saya akan membawa kasus ini ke kantor Pak. Setelahnya akan dilakukan penyelidikan kepada Pak Tono. Dan jika terbukti bersalah, maka Pak Tono akan segera kami jatuhi hukuman, ucap Pak Sanusi. Saya hampir saja menutup pabrik ini karena banyaknya kejanggalan yang tidak masuk akal. Terlebih lagi saat mendengar cerita dari Pak Tono yang mengatakan bahwa pabrik gula ini sangatlah angker dan tak segan untuk merenggut nyawa pekerjanya. Ternyata semua persoalan ini berasal dari diri Pak Tono sendiri, ucap pemilik pabrik. Semoga setelahnya kondisi pabrik ini akan baik-baik saja Pak, ucap Pak Sanusi. Harapan hanyalah harapan, semua kenyataan belumlah terjadi. Satu hal yang pasti, semua bukti sudah tersusun rapi dan tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menginterogasi. Setelah berbincang-bincang panjang dengan pemilik pabrik, Pak Sanusi pun izin untuk pergi terlebih dahulu ke kantornya untuk mengeksekusi bukti yang sudah diperolehnya. Sesampainya di kantor polisi, ia kemudian menghadap kepada kepala penyelidik untuk memberikan semua bukti yang bisa menguatkan semua argumennya. Mohon izin Komandan, saya datang dengan bukti-bukti kuat yang sudah berhasil saya kumpulkan, ucap Pak Sanusi sembari memberikan rekaman video dan suara yang berhasil saya kumpulkan, ucap Pak Sanusi
sembari memberikan rekaman video dan suara yang berhasil didapatnya. "Saya harus lihat dulu apa isi dari rekaman ini," ucap kepala penyelidik. Setelah sang kepala penyelidik menyaksikan rekaman video sekaligus suara yang dibawa oleh Pak Sanusi, ia pun menjadi percaya dengan perkataan Pak Sanusi sebelum-sebelumnya yang mengatakan bahwa kasus ini bukan hanya persoalan mistis belaka, melainkan ada dalang di belakangnya. Namun, saksi hidup pun diperlukan guna mempercepat proses ini, dan Pak Sanusi pun bersedia untuk menjadi saksi. Ia pun nantinya akan membawa kedua penjaga pabrik untuk ikut bersaksi dengannya. Sebab mereka pun tahu seiring apa yang Pak Tono datang ke pabrik di malam hari dengan bermaksud yang begitu mencurigakan. "Panggil orang yang bernama Tono ke kantor. Kita segera melakukan interogasi tertutup kepadanya," ucap kepala penyelidik. "Siap, Komandan," ucap Pak Sanusi. Pak Sanusi pun kembali datang ke pabrik bersama beberapa rekan polisi yang lain untuk mengambil Tono dengan kasus pembunuhan berencana. Tono yang saat itu sedang bekerja sangat shock saat Pak Sanusi datang untuk menangkapnya. Semua pekerja pun menyaksikan penangkapan itu. Semua orang bertanya-tanya apakah benar Pak Tono yang sudah membuat hal-hal buruk di pabrik. Rasanya tidak mungkin, namun tidak ada kata tidak mungkin. Semua kemungkinan bisa saja terjadi, pikir semua pekerja. "Mengapa saya ditangkap?" tanya Pak Tono. Nanti Bapak bicarakan saja di kantor kepolisian," ucap Pak Sanusi. "Kamu menusuk saya dari belakang?" tanya Pak Tono. "Akan saya jelaskan semuanya saat proses interogasi di kantor kepolisian," ucap Pak Sanusi. Pak Tono pun ikut bersama Pak Sanusi menuju ke kantor kepolisian. Pak Tono kemudian tidak menyangka jika hari buruk akan datang ke kehidupannya yang saat ini sangat baik-baik saja. Namun Pak Tono masih bersikap biasa, tidak ada rasa ketakutan di wajahnya. Ia berjalan pelan dengan diikat kedua tangannya menggunakan brogol. Ia pun masuk ke mobil polisi dan dibawa menuju kantor kepolisian. Sesampainya di sana, Pak Tono langsung dibawa oleh Pak Sanusi menuju ruang interogasi. Di sana, kepala polisi penyidik sudah bersiap-siap untuk melakukan interogasi secara tertutup kepada Pak Tono. Pak Sanusi pun membersamai jalannya interogasi tersebut, sebab selain sebagai penyidik, Pak Sanusi pun turut dijadikan saksi hidup oleh pihak kepolisian, sehingga dia akan memberikan keterangan dalam kasus Pak Tono ini. Pak Tono benar-benar tenang, berada di ruang interogasi bersama ketua penyidik dan juga Pak Sanusi. Penyidikan pun dimulai. Kepala penyidik mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Tono terkait tindakannya di ruang bawah tanah pabrik. "Apa Bapak sudah tahu? Mengapa Bapak bisa kami bawa kemari?" tanya penyidik. "Atas tuduhan perencanaan pembunuhan," ucap Pak Tono. "Tepat sekali. Anda diyakini menjadi dalang utama dalam kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di pabrik dan atas kejadian kematian seorang pekerja pabrik yang bernama Ali. Apakah itu benar?" tanya kepala penyidik. "Apakah kalian memiliki bukti?" tanya Pak Tono. "Tentu, kami memiliki bukti fisik berupa rekaman video dan suara sekaligus saksi yang saat itu berada di tengah-tengah kita, yaitu Pak Sanusi," ucap kepala penyidik. Kepala penyidik pun kemudian menunjukkan rekaman video yang menggambarkan kegiatan Pak Tono saat melakukan ritual persembahan di ruang bawah tanah, sekaligus rekaman suara saat Pak Tono membawa Pak Sanusi untuk turut serta bertemu dengan arwah sang kakek saat menginginkan harta dunia. Pak Tono benar-benar tidak tahu jika semua perbincangan saat itu dengan Pak Sanusi direkam oleh Pak Sanusi guna dijadikan barang bukti. "Memang benar, itu adalah saya. Namun, saya melakukan hal tersebut tanpa merugikan siapapun," ucap Pak Tono melakukan pembelaan. "Apa buktinya kalau Anda tidak merugikan siapapun, termasuk para pekerja di pabrik gula?" tanya kepala penyidik.
Semua kejanggalan yang terjadi di pabrik gula itu murni karena tangan para penunggu pabrik yang haus akan nyawa. Jika saya menjadikan mereka tumbal, maka tidak mungkin saya lantas membawa mereka ke rumah sakit di tiap terjadinya kecelakaan, ucap Pak Tono. Lalu, apa tujuan Anda melakukan ritual seperti yang ada di dalam rekaman? Apakah Anda terlibat dengan para arwah penunggu pabrik gula? Tanya kembali penyidik kepada Pak Tono. Tiba-tiba saja Pak Tono terdiam. Tatapannya nampak begitu kosong. Dan tiba-tiba saja wajahnya memerah dan mengeluarkan kalimat yang tidak biasa. Pabrik itu akan kembali mati, ucap Pak Tono. Maksud Bapak? Tanya kepala penyidik. Pak Sanusi yang melihat kejanggalan dalam pabrik Pak Tono pun kemudian berbisik ke arah kepala penyidik agar ia bisa hati-hati. Sebab Pak Tono yang saat ini dihadapi bukanlah Pak Tono yang kita temui sebelumnya. Sepertinya roh jahat sudah masuk ke dalam diri Pak Tono. Pak, seperti dia bukan Pak Tono, Pak. Hati-hati. Lalu siapa? Jelas, dia Pak Tono. Bahkan sedari awal dia pun sudah menjawab semua pertanyaan saya, ucap kepala penyidik. Bapak lihat tatapan Pak Tono sekarang, dan Bapak juga perlu telisik lebih dalam lagi maksud dan perkataan Pak Tono barusan, ucap Pak Sanusi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya kepala penyidik. Panggil Ustadz untuk bisa mengeluarkan arwah yang jahat yang ada dalam tubuh Pak Tono saat ini, ucap Pak Sanusi. Kalau begitu, kamu panggil Ustadz yang ada di kantor sekarang juga, ucap kepala penyidik. Pak Sanusi pun bergegas keluar dari ruangan interogasi untuk memanggil Pak Ustadz yang ada di kantor polisi guna membantu untuk menyadarkan Pak Tono. Pabrik itu akan mati, ucap Pak Tono kembali. Pak Tono mengucapkan kalimat tersebut secara berulang-ulang hingga membuat kepala penyidik merasa ketakutan. Kini tubuh Pak Tono seakan-akan telah dikuasai oleh arwah sang kakek penghuni pabrik gula. Arwah tersebut sangat tidak suka jika ada seseorang yang mengusik kediamannya bersama pengikutnya yang tak lain adalah Pak Tono. Tak berselang lama, Ustadz yang dipanggil oleh Pak Sanusi pun datang. Ia kemudian langsung mencoba mengajak arwah dalam diri Pak Tono berkomunikasi. Tatapan tajam Pak Tono langsung mengarah ke arah Ustadz yang saat ini berada di depan matanya. Tidak ada yang bisa menghentikan saya, ucap arwah yang bersemayam di tubuh Pak Tono. Siapa Anda? Tanya Pak Ustadz. Saya pemilik tubuh ini. Tidak ada yang bisa mengganggunya. Pabrik itu yang akan mati, ucap arwah dalam tubuh Pak Tono. Sang Ustadz pun kemudian membacakan beberapa ayat suci Al-Quran untuk mengeluarkan arwah tersebut dari tubuh Pak Tono. Dengan dibantu Pak Sanusi dan kepala penyidik, tak lama setelahnya, Pak Tono pun jatuh tersungkur di lantai. Pak Tono kemudian dibawa ke klinik kepolisian. Sementara itu Pak Ustadz dan kepala penyidik dan Pak Sanusi pun berbincang membicarakan Pak Tono dan sosok yang merasukinya. Bagaimana Pak? Sekarang Pak Tono sudah baik-baik saja? Tanya Pak Sanusi. Saat ini arwah yang melekat di tubuhnya sudah pergi, tapi ada kemungkinan sosok itu akan kembali masuk ke dalam tubuh Tono. Perlu adanya tindakan di pabrik yang dimaksud oleh Pak Tono tersebut. Jika tidak, maka persoalan yang sedang kalian atasi tidak akan menemui titik selesai, ucap sang Ustadz. Apa yang harus kami lakukan, Pak? Tanya Pak Sanusi. Berdiskusilah dengan pemilik pabrik tersebut dan cari jalan keluar yang terbaik, ucap kembali sang Ustadz. Tidak ada cara lain, Pak? Tanya Pak Sanusi. Pak Tono sudah dikendalikan oleh arwah penunggu pabrik, bahkan jiwanya sudah bersama mereka. Tidak ada cara lain selain memutuskannya di pabrik itu sendiri, ucap Ustadz. Baik Pak, saya coba mengomunikasikan hal ini kepada pihak pabrik, ucap Pak Sanusi. Setelahnya, sang Ustadz pun pergi dari sana.
Pak Sanusi dan kepala penyidik pun diam 1000 bahasa. Penangkapan Pak Tono sudah di depan mata, namun hal tersebut tidak bisa mengubah kejanggalan yang terjadi di pabrik. Meskipun Pak Tono nantinya akan mendekam di penjara, namun pabrik tersebut akan terus mencari nyawa guna dijadikan tumbal. Jika ingin semuanya benar-benar selesai, maka pemilik pabrik harus melakukan sesuatu. Namun, sebelumnya harus lebih dahulu berkonsultasi dengan orang-orang pintar yang sangat memahami kondisi pabrik dan semua penunggunya. Pak Sanusi pun kemudian mencoba menghubungi pemilik pabrik untuk memberikan semua hal yang baru saja terjadi, sekaligus berdiskusi sekaligus terkait polemik yang sedang terjadi untuk mencari jalan keluar terbaik. Pak Sanusi langsung menemui pemilik pabrik di kantornya. Ia pergi dengan tergesa-gesa menuju pabrik. "Pak, ada hal yang perlu saya sampaikan," ucap Pak Sanusi. "Ada apa, Pak?" tanya pemilik pabrik. "Gini, Pak, penangkapan Pak Tono tidak akan pernah bisa mengubah kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di pabrik Bapak. Sepertinya kecelakaan kerja, kerasukan massal, ataupun tiba-tiba ada karyawan yang meninggal di pabrik ini, cepat atau lambat akan mati," ucap Pak Sanusi. "Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak?" ucap pemilik pabrik. "Kita harus mencari beberapa orang pintar," ucap Pak Sanusi. "Kalau itu bisa membantu, maka saya akan mencari orang-orang pintar tersebut," ucap pemilik pabrik. "Usahakan segera, Pak. Kebetulan setelah satu rekan kerja saya ada yang mengenal sosok seorang pintar. Saya akan langsung mengabarinya," ucap pemilik pabrik. Pak Sanusi pun merasa lega jika pemilik pabrik lekas menemukan orang pintar yang bisa membantu persoalan ini. Adanya sedikit rasa penyesalan di dalam Pak Sanusi karena melakukan penyelidikan mendalam terkait kasus kematian Ali yang menyeret nama Pak Tono. Ia tidak tahu jika persoalannya akan sekompleks seperti sekarang. Ia bahkan sebelumnya tidak tahu jika Pak Tono melakukan perjanjian dengan arwah penunggu pabrik gula dan membuka semua jalur gaib hingga dengan mudahnya masuk ke dalam dunia manusia dan melakukan hal-hal yang mengerikan. Tak berselang lama, pemilik pabrik pun berhasil menghubungi orang pintar tersebut dan memintanya untuk datang. Orang pintar tersebut pun kemudian datang. Ia pun kemudian langsung melakukan pengamatan lebih lanjut ke dalam pabrik gula. "Kondisi pabrik gula sudah benar-benar kacau," ucap orang pintar tersebut setelah melakukan pengamatan keseluruhan sudut pabrik. "Apa yang kau ucapkan, Pak?" tanya pemilik pabrik. Tidak ada yang bisa diselamatkan di pabrik ini, Pak. Pabrik ini harus benar-benar ditutup. Jika tidak, maka semua pekerja bisa kehilangan nyawa. Hal ini merupakan akibat dari perjanjian antara seseorang dengan penunggu pabrik ini," ucap orang pintar tersebut. "Apakah pabrik ini tidak bisa diselamatkan, Pak?" tanya pemilik pabrik. "Tidak bisa," ucap orang pintar tersebut. Pemilik pabrik pun menghela nafas panjang. Ada rasa amarah yang begitu besar kepada Pak Tono yang sudah menghancurkan pabrik gula miliknya dengan cara yang sangat halus. "Hukum Tono seberat-beratnya, Pak," ucap pemilik pabrik kepada Pak Sanusi. "Lalu pabrik ini bagaimana?" ucap Pak Sanusi. "Saya akan tutup permanen pabrik ini. Saya tidak ingin mengambil resiko lainnya," ucap pemilik pabrik. "Baik, Pak, saya akan segera mengurus semuanya," ucap Pak Sanusi. Setelahnya, pabrik pun benar-benar mati dan selesai. Di sisi lain, Pak Tono pun kemudian ditahan di kepolisian tanpa adanya penyelidikan lebih mendalam, sebab semuanya sudah jelas bahwa dalam dibalik semua ini tidak lain tidak bukan adalah Pak Tono sebagai pengawas pabrik. Meski demikian, Pak Tono tetap hidup abadi dengan adanya pusaka keabadian yang dimilikinya. Namun ia tak lagi melakukan ritual persembahan kepada arwah sang kakek, sebab jiwanya sudah terpenjara dan dunia gaib. Raga Pak Tono pun dipenjara di kehidupan nyata, sementara
jiwa Pak Tono terpenjara di kehidupan gaib bersama arwah sang kakek. Hidup Pak Tono pun kini menjadi tak berarti meskipun ia abadi. Dan akhirnya sampai di sini cerita pun berakhir, alias selesai. Semoga cerita kali ini bisa menghibur teman-teman ngulik horor semuanya. Untuk yang belum subscribe, silahkan tekan like, berikan komen positif agar channel ini tumbuh menjadi lebih baik ke depannya. Dan juga jangan lupa klik subscribe dan loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Ngulik Horor. Masih bersama saya Edward dan juga Ngulik Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.